Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya baik dan sehat semua. Kita belajar seni budaya kelas 7 SMP, menggambar ragam hias. Flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikannya ciri atau simbol suatu daerah. Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias. Ragam hias flora dan fauna dapat dijumpai pada bangunan atau arsitektur rumah-rumah adat daerah. Ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Ragam hias flora dan fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Ragam hias ada yang dibuat di atas kayu, kain, kulit, dan tembaga. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Ada ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figura, dan bentuk geometris. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Ragam hias flora atau vegetal. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordil. Sekarang kita lanjutkan ragam hias fauna atau animal. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometrik. Sebagai contoh, untuk menggambar ragam hias dengan motif burung dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Membuat gambar kontur burung dengan penggayaan tertentu dengan pola gambar ragam hias. B. Membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan, misalnya motif vegetal untuk mengisi pola tersebut. Selesaikan gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna menarik. Motif ragam hias di daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Motif ragam hias fauna di daerah tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordil. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, gajah di Lampung. Coba perhatikan gambarnya, itu adalah ragam hias campuran ya, jadi flora dan fauna pada media kayu dengan teknik ukir corak Bali. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Coba perhatikan itu contoh gambar ragam hias geometris. Sekarang ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Coba perhatikan contoh ragam hias bentuk manusia ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris ya dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus diperhatikan. 1. Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. 2. Persiapkan alat dan media gambar. 3. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. 4. Buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. 5. Buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. 6. Warnai gambar. Coba perhatikan itu contoh pola ragam hias geometris beraturan dan pola ragam hias geometris tidak beraturan. Coba perhatikan. Menggambar ragam hias flora. Ragam hias flora dapat kamu lihat di berbagai macam benda atau barang. Gambar ragam hias flora memiliki bentuk dan pola yang beraneka ragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam hias flora dengan ciri khasnya masing-masing. Kamu sekarang bisa menggambar ragam hias dengan mudah. Kamu bisa menggunakan pola pengulangan maupun sulur-suluran. Ragam hias dapat diambil dari objek daun tunggal, lalu dapat distilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitasmu. Menggambar objek daun tunggal dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai stilasi dari gambar 2.11. Coba perhatikan gambarnya ya, daun tunggal. Ini adalah latihan untuk menggambar teknik secara baik. Perhatikan. 1. Buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Perhatikan komposisi pola ragam hiasnya. Coba perhatikan gambarnya ya. 2. Tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Nomor 3. Lengkapi gambar dengan pensil warna. Jadi itu. Menggambar ragam hias fauna. Bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan dan keunikan yang sama dengan ragam hias flora. Jenis fauna yang biasa diambil sebagai objek gambar ragam hias yaitu burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ragam hias fauna bisa digabung dengan ragam hias flora atau hanya sejenis saja. Beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna adalah sebagai berikut. A. Tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. B. Buatlah pola gambar ragam hiasnya. C. Berilah warna pada hasil gambar ragam hias. Perhatikan ini untuk menggambar ragam hias fauna. Coba perhatikan gambar-gambarnya. 1. Membuat gambar bulatan besar dan kecil sebagai badan dan kepala burung. 2. Melengkapi gambar dengan bentuk sayap, ekor, kaki, jambul, mata, dan paruh. 3. Menambahkan garis-garis untuk menghias bagian ekor dan sayap. 4. Menyelesaikan dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Perhatikan ya gambarnya.
Menggambar ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri, misalnya segitiga, segi empat, dan lingkaran. Penggunaan motif geometris dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris. Ini adalah latihan untuk pembentukan ragam hias geometris. Coba perhatikan gambarnya. Beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias geometris. 1. Membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Itu contohnya ya. 2. Membuat gambar geometris. 3. Mewarnai ragam hias geometris. Perhatikan ya. Menggambar ragam hias manusia. Motif hias figuratif merupakan motif manusia yang digambar dengan penggayaan tertentu. Motif hias ini misalnya digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu yang dibuat dengan teknik menggambar atau mengukir. Motif manusia misalnya ditemukan di Jawa, Bali, dan Papua. Coba perhatikan, itu contohnya ragam hias manusia daerah Kalimantan. Dan contoh ragam hias manusia daerah Papua. Sekarang kita akan mengenal seorang tokoh rupa. Pelukis besar kelahiran Kisaran, Sumatera Utara 14 Desember 1913. Ini sangat menguasai teknik melukis dengan hasil lukisan berbobot. Sujoyono atau yang lebih dikenal dengan Pak Jon, guru bagi beberapa pelukis Indonesia. Selain itu, dia mempunyai pengetahuan luas tentang seni rupa. Dia kritikus seni rupa pertama di Indonesia. Ia seorang nasionalis yang menunjukkan pribadinya melalui warna-warna dan pilihan subjek. Sebagai kritikus seni rupa, dia sering mengecam Basuki Abdullah sebagai pelukis yang tidak nasionalistis karena pelukis perempuan cantik dan pemandangan alam. Sejak 1935, Pak Jon dan Basuki dianggap sebagai musuh bebuyutan, bagai air dan api. Kita akhiri sampai di sini pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.